Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala syakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Raditu billahi rabba wa bil islam hidina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa quwwatil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ali adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillah wa ifdalih. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan fi ayatil ukhra inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Ghafur. Puja dan setia kita sampaikan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Berkehendak, yang Maha memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Nikmat yang insya Allah senantiasa setiap detiknya, setiap saatnya kita mampukan dan kita mengikhtiarkan untuk bersyukur atas limpahan nikmat Allah yang Allah titipkan kepada kita sekalian. Maka dengan kalimah alhamdulillah dari bibir yang terucap dari hati lubuk yang paling dalam, mengakui bahwa hakikatnya kenikmatan-kenikmatan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak lupa salawat dan salam hadirin sidang Jumat rahimakumullah kita sampaikan kepada panutan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah kita yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah, segala perintah Rasul, senantiasa berharap syafaat Allah, syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita sekalian. Tidak terasa di kesempatan Jumat di awalan bulan Juni ini, tentu khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kenikmatan yang besar, kenikmatan yang agung, kenikmatan yang mulia,
Alhamdulillahillazi bini'matil imani wal islam wa hiya adammu ni'am. Itulah nikmat yang paling besar, yang agung, yang suci, yang mulia, nikmat iman, nikmat Islam yang insyaallah menghujam dalam hati kita dan terejawantahkan dalam kehidupan kita untuk menggapai ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang berikutnya nikmat kesehatan. Detik ini, saat ini Allah mampukan kita hadir di masjid Allah, di rumahnya Allah. Hakikatnya sekali lagi adalah memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba-hamba Allah, tamu-tamunya Allah, duyufur rahman di Masjid Salman ITB ini. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini untuk menaikkan sholat Jum'ah semakin diterima, iman Islam kita diampuni dosa-dosa kita, dan ibadah sholat Jum'ah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kalau kita kemudian berhitung kepada hari tanggal 10 bulan Juni ketemu dengan tanggal 9 Juli, kurang lebih kita akan ketemu dengan 1 bulan yang akan datang, bulan Zulhijjah. Kita tahu bahwa kita dulu tidak ada mati, sekarang ada hidup, nanti akan ketemu dengan kematian, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti akan dihidupkan. Berarti kita akan ketemu dengan 2 kematian dan 2 kehidupan. Pertanyaannya adalah, masa periode kita sedang sekarang periode yang kedua dalam kehidupan di dunia ini, sudahkah kita mempersiapkan diri ingin menggapai ridhonya Allah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang saya yakin betul, di sebagian jamaah yang sekarang hadir di Masjid Salman ITB ini, ada yang sudah memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama berkurban, dan yang berikutnya insya Allah sudah barangkali banyak di masjid ini adalah yang sudah menjadi duyuf rahman, tamu-tamu Allah yang kemudian hadir di tanah Mekah dan Madinah, hadir di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, dan hadir di Masjid Nabawi untuk kemudian melakukan ritual ibadah pelaksanaan haji. Seandainya kita diniatkan dalam hati yang paling dalam, ya Allah mampukan kita untuk berkurban tahun ini, insya Allah mampu. Seandainya kita diniatkan bagi yang belum mobil khusus, ya Allah, hamba yang dhaif ini ingin kemudian pergi ke tanah suci memenuhi undangan-Mu, menjadi tamunya Allah. Mudah-mudahan kalau kemudian niatnya kuat, insya Allah akan diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang menjadi problem adalah, hadirin jamaah rahimakumullah, tidak semudah membalikan telapak tangan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bisa memenuhi undangan, untuk kemudian dia berkurban, apakah kemudian dia melaksanakan ibadah haji. Ada orang yang kemudian memiliki niat yang kuat, memiliki harta yang cukup, maka kemudian dia pergi ke tanah suci dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang kemudian dia sudah memiliki niat yang kuat, harta yang cukup, tapi ada arah lintang yang menghadang, kemudian dia sampai tidak pergi ke tanah suci. Yang ketiga, ada golongan orang yang kemudian niat tidak punya, harta punya, tetapi dia enggan untuk kemudian pergi ke tanah suci. Maka dengan 3 golongan orang-orang ini, mudah-mudahan di khutbah yang pertama ini khatib berwasiat khususnya kepada dari khatib pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian, ukurlah kemampuan kita sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang melaksanakan rukun Islam yang kelima.
Ketika seorang hamba Allah pergi ke masjid, melaksanakan ibadah sholat Jum'ah, mungkin perjuangannya tidak seberat orang yang kemudian akan berkurban. Karena orang yang berkurban selain niat yang kuat, memiliki harta yang cukup kemudian untuk berkurban. Begitupun orang yang kemudian ibadah haji, dia akan pergi ke tanah suci, tentu bukan tidak semudah orang-orang yang pergi ke masjid. Maka dia bekalnya harus bekal yang sangat kuat. Tetapi begitupun orang-orang yang kemudian pergi ke masjid, tentu modalnya sangat kuat. Dia perlu niat yang kuat, fisik yang kuat. Kalau kita kemudian mau merujuk wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa, berbekalah diri kalian kata Allah untuk memenuhi undanganku, fattakuni ya ulil albab. Jadi bekal yang paling dahsyat, yang paling hebat ketika seorang hamba Allah untuk memenuhi undangan Allah, baik itu mau pergi sholat ibadah, kemudian mau berkurban, kemudian melaksanakan ibadah haji, maka kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Fattakuni ya ulil albab. Bertakwalah wahai kalian semua, wahai orang-orang yang memiliki akal. Jadi takwa itu tidak hanya sekedar kemudian iman. Dia kemudian harus berpengetahuan. Dia harus memiliki kekuatan rohani, kekuatan fisik, kekuatan finansial. Karena mau tidak mau kalau kemudian ingin jadi sosok orang yang rahmatan lil alamin, tidak cukup untuk membentuk kesolehan individual. Tidak cukup untuk soleh secara pribadi. Maka kuatkan kesolehan secara sosial. Di antara kesolehan sosial yang harus kita bangun adalah berkurban dan kemudian ibadah haji. Seminggu yang lalu khatib kemudian mengisi ceramah walimatul hajj, walimatul syafar. Seorang suami istri di usia muda insya Allah pergi haji. Sudah memenuhi pelunasan 25 juta, berarti sudah mendapatkan nomor kota untuk kemudian pergi. Nomor porsi. Di sela-sela kemudian walimatul haji, ternyata ibunya yang usia 75 tidak bisa pergi haji, padahal sudah lunas dan siap berangkat tahun ini. Dilalahnya regulasi harus mengatakan minimal 65. Yang sangat dahsyat ketika Sohibul Maqasid, si Fulan yang akan pergi haji ini, aku, mama, sudah berupaya membayar, mendaftarkan, kemudian ingin mengajak mama, umi, ibuku, tapi dilalah, umi tidak bisa pergi dengan aku tahun ini. Jadi kalau kemudian kita melihat dari perjalanan seorang hamba Allah, maka persiapan haji itu mungkin bisa jadi 10 tahun, 15 tahun. Karena saking kemudian ada aturan main yang memang memperlambat kepergian. Beda dengan umroh. Bisa kapan saja, tapi kalau haji sudah harus tahun sekali, sudah harus kemudian anti 10 tahun bahkan 15 tahun, maka tidak mau bagi jamaah yang masih muda khususnya niatkan untuk sekarang bisa pergi haji di usia muda. Kenapa? Bekal haji itu ada satu, ilmu yang kuat, niat yang tulus, finansial yang kuat, fisik yang kuat, ruh yang kuat. Karena kalau kemudian kita merujuk, ada seorang sahabat Nabi di zaman cucunya, putranya Ali bin Abi Thalib, Abi Jainal, kemudian bertanya, wahai putra Ali, Abi Jainal, saya sangat gembira banyak orang yang kemudian tahun ini melaksanakan ibadah haji. Sangat gembira si Fulan ini. Tapi kata Abi Jainal, banyak orang yang kemudian pergi ke tanah suci. Afwan, itu seperti mereka kebanyakan binatang yang berkeliaran di sana. Jadi harus hati-hati betul bagi kita yang melaksanakan ibadah haji. Ada orang yang sampai sudah di depan Ka'bah itu tidak bisa melihat mana Ka'bah yang sesungguhnya. Digelapkan matanya.
Makanya niatkan, luruskan niat yang kuat betul-betul. Wa atimmul hajja wal umrah lillah. Harus karena Allah. Kurban tahun ini harus karena Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Pelaksanaan ibadah haji harus karena Allah. Umrah karena Allah. Karena jaminannya adalah bagi siapa orang yang mendapatkan ibadah haji, maka kemudian hajinya mabrur, maka Allah sampaikan kepada orang-orang yang haji mabrur mendapatkan surganya Allah. Oleh karena itu, jamaah sekalian, mudah-mudahan di tahun ini kita masih berkesempatan untuk kalaupun toh tidak pergi tahun ini kita pergi haji, maka siapkan besaran uang untuk kemudian bisa berkurban tahun ini. Seandainya ada uang kemudian untuk berkurban, untuk haji, maka kemudian siapkan tahun ini, detik ini, besok lusa, daftarkan diri kepada Allah. Wahai Rabb, kami ingin menjadi tamu-tamu-Mu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata. Ya Allah, perkenankan kami, undang kami ya Allah. Hati ini harus mu'allakun billah, mengaitkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah kemudian memberikan kemudahan kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyaya wa dzikral hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri albabil hija hatta badat lahum sumuslu ma'rifah rawa muhaddaratiha munkasibah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di khutbah yang kedua ini, kalau kita kemudian merujuk walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah kita ibadah haji, dan insya Allah kita sudah termasuk orang-orang yang kemudian insya Allah Allah mampukan, Allah luaskan rezekinya. Kalau kemudian kita ingin menghitung berapa banyak nikmat yang Allah titipkan kepada kita, kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Pernah sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apa syarat seseorang yang kemudian berkewajiban untuk pergi haji? Jawab Nabi baginda Rasul menyampaikan, wahai Umar, orang yang kemudian punya bekal dan punya kendaraan. Punya bekal, punya kendaraan. Maka khatib kemudian menganalisa, oh kalau begitu, kalau sudah bekalnya cukup, punya kendaraan, maka kemudian seseorang punya kewajiban untuk pergi ke tanah suci. Di ujung khutbah yang kedua ini, khatib ingin menceritakan kira-kira 15 tahun yang lalu, khatib sedang bertugas ke salah satu sekolah di Bogor, ketemu dengan seorang wakil kepala sekolah. Ada yang menarik dari dialog yang kami lakukan, kemudian bercerita seorang ibu ini. Wahai Pak Ustadz, saya di komplek itu sering ketemu dengan yang jualan sayur. Di komplek itu saya sering disebut sebagai ibu haji. Jadi si emang sayur ini menyampaikan, Bu Haji, terima kasih banyak engkau telah memberi sayuran-sayuran yang aku jual. Tersipulah seorang perempuan ini yang kemudian dia belum haji sama sekali, belum pergi. Tapi dilalahnya seorang tukang sayur ini kemudian sering mengatakan, Ibu, terima kasih banyak engkau. Jadi berkali-kali, berhari-hari, berminggu-minggu kalimat ini disampaikan kepada seorang perempuan yang tadi belum pergi haji. Ternyuhlah, terketuklah seorang ibu ini, kemudian sampai menyampaikan kepada suaminya, wahai suamiku, aku tersipu malu, kemudian rasanya enggak enak berkali-kali pergi haji, Bu Haji. Kemudian disampaikanlah, wahai suamiku, gimana kalau kita kemudian pergi haji? Saat itu kemudian saya menyampaikan, Bu, ketika detik itu saat ibu menyampaikan ada ide ingin pergi haji, berarti seorang tukang sayur memberikan satu motivasi, memberikan irsyad, memberikan jalan, hidayah Allah yang mengetuk,
hati perempuan ini. Ustaz, saya malu sama Allah. Aku rumah sudah punya, kendaraan sudah punya. Logika, kalau kemudian kita ingin bangun diri kita, syaratnya paling tidak kita sudah punya bekal. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa, dan kita memiliki kendaraan. Ukur saja kendaraan berapa harganya. Insya Allah. Ternyata ibu ini kemudian pergi ke tanah suci, dan dia kemudian di benaknya saat itu, wah saya harus kemudian menjual kendaraan. Ternyata kemudian tidak jadi sampai menjual kendaraan. Rizki itu kemudian datang bertubi-tubi sehingga kemudian lunas dua orang ini dan pergi ke tanah suci. Kalau jamaah sekalian sering mendengar doa wa tijaratan lang tabur, bisnis yang tidak pernah merugi adalah bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mengkaji Al-Qur'an surat Asy-Syaff ayat ke-10, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ayat ini harusnya menjadi nilai-nilai motivasi buat diri kita. Sesungguhnya kalau kita kemudian ingin melakukan satu amal kebaikan, bisnis, muamalah, amal kebaikan, nanti kita dibuka tafsirnya saja, maka kata Allah, tu'minuna billah wa rasulihi. Jadi doa orang pergi haji, dan tidak ada orang yang sudah pulang pergi haji kemudian tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan catatan adalah haji yang tadi itu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mudah-mudahan kita sekalian diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menapaki kehidupan yang sisa-sisa umur ini. Dulu tidak ada, sekarang ada, kisaran 70 tahun kita akan ketemu di alam dunia ini. Dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, enggak bakal lama. Ketemu nanti dengan alam kehidupan berikutnya, ditimbang, dihisab, kemudian dipertaruhkan. Apakah kemudian mijan kita kepada surga? Atau na'udzubillah, kita harus ketemu dengan api neraka. Mudah-mudahan idza asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Awalan baik, proses baik, maka ending mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Al-Mustafa yang terpilih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin ya Allah, hamdan naimin. Hamdan yuwaffi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li min sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minin wa mu'minat, lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi awji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb, kami bersyukur atas limpahan nikmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Cukupkan nikmat kepada kami, tambahkan nikmat kepada kami. Mampukan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur. Mampukan kepada diri kami, ayah bunda kami menjadi hamba-hamba yang soleh. Ridhoi amal-amal kami, ridhoi amal-amal kedua orang tua kami. Jadikan kami yang hadir di sini menjadi hamba-hamba yang soleh, ya Allah. Berikan kepada kami putra-putri keturunan yang istiqomah, ya Allah. Yang tabligh, yang amanah, yang fatonah, yang syidik, yang sajaah, ya Allah. Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hajjan hajjan mabrura ya Allah, wa sya'yan sya'yan mashkura ya Allah, wa dzamban dzamban maghfura ya Allah, wa tijaratan lan tabur ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Wa lakum minkum aqimussalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.